Bahkan menurut mantan rektor UGM, Pak Profesor Sofyan, siapa namanya? Sofyan, mantan rektor UGM, itu ketika Amerika jebol Undang-Undang Dasar 45, itu di gedung DPR MPR Pak, berkarung-karung fulus, bukan rupiah, dolar. Akhirnya Undang-Undang Dasar 45 dibubarkan oleh pengkhianat bangsa yang ada di gedung DPR MPR. Jadilah Undang-Undang Dasar 2002. Begitu jebol Amerika masuk, komunis masuk. Jelas? Sudah tidak ada Undang-Undang Dasar 45. Kalau ada orang mengatakan saya Pancasila, saya aduh bohong. Jebol. Ini yang ngomong mantan rektor UGM di depan mantan wakil presiden Pak Jenderal Tri Sutrisno dan tokoh-tokoh nasional semuanya. إله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Yahud wa Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang kata Allah terhadap kita yang tukum an dinikum in istata'u, hingga umat Islam itu murtad dari agamanya seandainya mereka sanggup. Sampai seperti itu Allah kabarkan. Bahkan Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Maidah ayat 4, tapi tuduh kula yang semua al-Yahud wa Nasara qala faman. Sungguh kata Rasulullah, kalian akan kiasan perumpamaan dobbin. Dobbin itu kalau di Timur Tengah itu seperti binatang biawak. Dia punya lubang di pasir. Jadi Rasulullah memberikan bahasa kinayah, hatta la tukhalu juhra dobbin, sampai orang lain masuk lubang biawak kamu ngikut. Dari makna hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Jadi makna hadis ini adalah warning, peringatan. Peringatan dari Rasulullah. Makanya ketika sahabat tanya, "Qulna ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara?" Apakah yang kau maksudkan itu perilaku, budaya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban Rasulullah? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Oleh karena itu Rasulullah memberikan arahan yang konkret kepada umatnya berkenaan tentang masalah ini. Kalau Rasulullah SAW, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Jadi kalau kita niru-niru adat istiadat kebudayaan orang Yahudi dan Nasrani, kata Rasulullah, kita termasuk golongan Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu kesimpulannya, tasabbuh bil kufar, niru-niru adat istiadat kebudayaan orang kafir, itu dilarang secara global dalam agama kita. Dilarang. Tapi begitu kita potret kondisi umat Islam zaman now sekarang,
tidak hanya tasabuh, tidak hanya tasabuh. Kalau niru-niru, ya, ini kita jujur saja, ya, tidak hanya niru-niru, tapi sudah dalam tingkat ittiba'ul kufar, mengikuti orang-orang kafir. Ini fakta empiris, kita jujur saja. Padahal kita dilarang oleh Rasulullah, dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wangel tuturan, wangel. Jadi niru-niru saja dilarang. Tapi ternyata ketika kita lihat, kita potret kondisi umat kekinian, tidak hanya niru tapi ngikut. Ini fakta. Kita jujur saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kabar busra, berita gembira dalam surah Al-Ahzab ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Itu kalangan mufasir menafsirkan di dunia maknanya kemenangan yang besar, itu maknanya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah, tidak ada perubahan akan janji-janji Allah. Jadi kalau kita taat, sudah dunia akhirat dimuliakan oleh Allah. Tapi ternyata itu tadi wangel tuturannya. Niru saja tidak boleh tapi ngikut. Jadi ini kan sudah niru saja tidak boleh tapi kenyataannya ngikut, melebihi dari niru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk membina Bani Israel, Anibudullah, sembahlah Allah, sembahlah Allah, yaitu wangel tuturannya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang disembah sapi betina, diabadikan dalam Al-Quran Al-Baqarah. Kalau kita lihat dari sisi nasabnya, Yahudi itu tersambung sampai kepada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Makanya disebut Israel. Israel itu hamba Allah. Makanya kalangan ulama-ulama menyebut jangan menyebut Israel. Kalau Israel itu hamba Allah. Jadi kalau bisa Israel. Ya, Israel. Jangan Israel. Kalau Israel itu maknanya hamba Allah. Sampai pada bin Ishaq alaihissalam, sampai puncaknya bin Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini nasabnya, keturunannya, garis keturunannya. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, sampai Allah utus Nabi Isa alaihissalam balik lagi, mau diburu, tapi masya Allah, sampai akhirnya disalib. Tapi Allah mengabarkan dalam Al-Quranul Karim, yang disalib itu bukan Isa, tapi muridnya yang diserupakan Isa, Yudas Zakaria. Tapi orang Kristiani meyakini yang disalib itu Isa. Tapi Allah mengabarkan dalam Al-Quran yang disalib itu bukan Isa. Nabi Isa alaihissalam dirapat, diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dan dia sampai hari ini posisinya di langit kedua. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asrul Sa'ah tentang tanda-tanda yaumil qiyamah kubra. Salah satu di antaranya nanti Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam dari langit kedua ke bumi. Di mana Rasulullah mengabarkan, yaitu di Menara Putih, Masjid Al-Umawi yang dulu fotonya sudah pernah saya tayangkan. Itu lokasinya sebelah timur kota Damaskus, Suriah. Bila besar, di situ nanti Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam
sebelum subuh. Sebelum sholat subuh, Nabi Isa alaihissalam kemudian diminta untuk menjadi imam sholat subuh berjamaah, tapi beliau menyerahkan kepada Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Nah, apa yang ditugaskan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam ketika turun nanti? Yang pertama, menghancurkan salib. Itu tugas yang pertama. Jadi nanti yang kecil itu umat Kristiani. Apa kecil itu? Ketipu, prank, kena prank umat Kristiani. Dikira Nabi Isa alaihissalam juru selamat, dan tahunya beliau diperintah oleh Allah, ditugaskan oleh Allah untuk menghancurkan salib. Jadi konsep teologi triimbang, apa triimbang itu? Trinitas, bukan kopi, bukan kopi triimbang. Jadi konsep teologi triimbang, tiga tapi satu, satu tapi tiga, itu dihapus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dan Nabi Isa alaihissalam bersama Khalifatullah Al-Mahdi, beliau ditugaskan untuk yaitu menghancurkan, membunuh, yaitu Al-Masih Dajjal, yang di belakangnya ada 70.000 orang-orang Yahudi. Dan dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah mengabarkan di mana Al-Masih Dajjal Allah munculkan, itu di Asbahan. Kalau kita buka Google Map, itu kota Isfahan. Mana? Iran. Iran. Jadi Al-Masih Dajjal Allah munculkan di kota Isfahan, Iran. Jadi Dajjal yang asli belum muncul, tapi sistemnya sudah muncul sampai ke Malang. Sudah. Sistem Dajjal itu sudah mengglobal, mendunia, tapi Dajjalnya belum muncul. Ini yang terjadi. Nah, kira-kira tanda-tandanya sudah muncul nggak di kota Isfahan? Sudah. Saya melihat di sebuah buku yang ditulis oleh Duta Besar Amerika untuk Iran, judulnya Mission to Iran. Jadi ternyata di kota Isfahan sekarang di Iran itu ada kurang lebih 80.000 orang-orang Yahudi. Bahkan di sana banyak sinagog. Berarti tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana Yahudi dalam kitab Sirah Nabawiyah? Jadi Yahudi saat Rasulullah hijrah ke Yathrib, yang sekarang disebut Madinah Al-Munawwarah. Jadi Yahudi ini pemukiman Yahudi di kawasan di luarnya Masjid Nabawi. Jadi saat Rasulullah hijrah ke Yathrib, ternyata Yathrib itu sudah dikuasai Yahudi. Di sana ada pemukiman Yahudi Bani Quraidah, ada pemukiman Yahudi Bani Quraidah, ada pemukiman Yahudi Bani Nadir. Dan ketika Rasulullah membangun daulah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah, beliau tegakkan piagam Madinah. Nah, seperti Indonesia, ulama-ulama kita yang the founding father, pendiri negara Republik Indonesia yang pertama, yaitu Kiai Haji Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasim dari NU, dan Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, menyusun dasar negara yang sering disebut piagam Jakarta. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kalau Rasulullah membangun Madinah itu ditegakkan piagam Madinah, ulama-ulama kita membangun negara Republik Indonesia menegakkan piagam Jakarta, yang sekarang setiap hari Senin, bahkan setiap upacara di instansi pemerintah, TNI, Polri, lembaga-lembaga pendidikan seluruh Indonesia dibacakan, yang sering dibacakan yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya, kapan piagam Jakarta
dirubah jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu terjadi pada saat persidangan Badan Penyidik Pusat Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 14 Juni 1945. Piagam Jakarta diminta oleh kalangan nasionalis sekuler yang dipimpin oleh Soekarno diganti dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kata Bismillahirrahmanirrahim di alinea pertama dan alinea keempat dicoret pada tanggal 14 Juli 1945. Sehingga beberapa kajian hari Selasa itu kan sudah saya sampaikan, ya kan, dan itu diungkap oleh pakar sejarah Indonesia yaitu Kiai Haji Firdaus bahwa umat Islam dikhianati oleh kelompok nasionalis sekuler 3 kali, ya kan. Yang pertama tanggal 14 Juli 1945, yang kedua saat proklamasi 17 Agustus 1945, yang ketiga sore hari setelah proklamasi. Besoknya umat Islam dikhianati lagi oleh kelompok nasionalis sekuler yang sudah kita bahas tiap hari Selasa itu. Bahkan pengkhianatan sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Fatih ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lam tajid sunnati tabdila. Jadi sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu kata Allah, dan kalian tidak akan pernah melihat menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya Allah mengabarkan sejarah akan berulang. Kalau dulu yang melakukan pengkhianatan bapaknya, kemudian dilanjutkan anaknya, setelah itu dilanjutkan Pak Mulyono. Kan sudah kenal. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf, saya berdiri. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa? Why? Kenapa? Karena ternyata pakar-pakar arkeolog dunia menyatakan Indonesia ini Atlantis yang hilang, surga dunia yang hilang. Luar biasa. Ya. Makanya kenapa Yahudi tahun 1602 bonceng VOC masuk ke Indonesia, masuk ke Malang tahun 1935. Di mana? Jalan Cerme nomor 16. Itu markasnya. Tahun 1962 Soekarno mengeluarkan peraturan semua aset Yahudi se-Indonesia sita oleh negara. Akhirnya Jalan Cerme nomor 16 digunakan gedung RRI. Kemudian gedung RRI di Rosla di Jalan Panggung, sekarang jadi Hotel Salimar. Itu dulu kan kita buka Malang, foto-foto Malang Tempo dulu, itu markas Yahudi. Diresmikan 1935. Ada yang sudah lahir 1935. Nah, tempat ibadahnya orang Yahudi di mana? Depan Bank BTN, Jalan ADN Mas Suryani. Di sana ada pertukuan elektronik. Jadi kalau orang Malang itu tanya, "Jeng, badhe teng pundi?" "Teng Wingking Loji." Loji itu tempat ibadahnya orang Yahudi di Malang. Jadi Yahudi sudah masuk di Malang itu 1935. Jadi luar biasa, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang di mana kuburan Yahudi yang paling tua dunia? Ternyata bukan di Palestina, bukan di Paris, Prancis, bukan di New York, Amerika, bukan di Australia, bukan di Singapura yang satelitnya Yahudi Asia Tenggara, bukan. Ternyata kuburan orang Yahudi paling tua dunia ada di Jalan Tanah Abang 1 nomor 1 Jakarta Pusat. Ini di situ disebut Museum Taman Prasasti. Namanya saja Museum Taman Prasasti. Begitu saya masuk, kuburan isinya seperti di Sukun belakang pom bensin Sukun. Itu kuburan Yahudi paling tua di Malang. Kuburan Sukun. Ibu, bapak, ibu masuk ke situ ada kuburan orang Yahudi.
Itu paling tua di Malang. Di tingkat nasional itu di Jalan Tanah Abang 1 nomor 1 Jakarta Pusat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini saya lihat begitu saya masuk, itu prasastinya itu diresmikan bulan Mei, ya kan? Mei 1000 tanggal 16 Mei 1699. Ada yang sudah lahir. Jadi prasasti kuburan di Jalan Tanah Abang 1 nomor 1 itu diresmikan tanggal 16 Mei 1699. Itu kuburan Yahudi yang paling tua dunia di Jakarta. Nah, ini jejak-jejaknya. Jadi Yahudi masuk ke Indonesia itu diawali di kota Semarang tahun 1875. Masuk di Batavia, Batavia itu Jakarta sekarang. 1879, Yogyakarta 1885, Surakarta, Magelang 1887, Padang, Probolinggo. Kemarin alhamdulillah saya diundang Probolinggo, kaget, orang-orang Probolinggo kaget. Lu Yahudi masih lepu gitu. Jadi kemarin tablik akbar Ahad pagi itu. Jadi 1889 sudah masuk Probolinggo dan Padang, Sumatera Barat. Yahudi masuk Semarang 1892, Yahudi masuk Tegal 1897, Yahudi masuk Bandung, Manado 1898, Yahudi masuk Aceh 1899, Yahudi masuk ke Padang, Magelang, Medan, Makassar, Kediri juga dimasuki, Kediri, Malang 1900, Malang khusus Malang ada 1903 Masehi. Baru bangun diresmikan 1935 di Jalan Cermin nomor berapa? Nomor 16. Cermin nomor 16. Nah ini. Yahudi masuk Blitar itu 1907. Yahudi masuk Surabaya 1908. 2 hari yang lalu saya diundang di Surabaya. Saya tunjukkan di mana Pak? Bu, di Jalan Kayun, Gubeng. Itu markasnya Yahudi. Jadi saya tunjukkan orang-orang Surabaya. Saya diundang pengajian malam hari, ya atau maghrib sampai malam, sampai jam 8:30, yaitu di Surabaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah ini pertarungan ideologis. Jadi ternyata tahun 1901 Yahudi itu sudah melotopi pergerakan Islam politik di Indonesia. Tahun 1901 Masehi. Ternyata benar, begitu Haji Umar Said Cokro Aminoto mendirikan pergerakan politik Islam pertama, yaitu Serikat Islam, ternyata langsung masukkan 2 tokoh ini, Madam Blavatsky dan Karl Marx. Ini sejarah. Madam Blavatsky naruh orang di Indonesia namanya Liberton. Diajarkan ajaran teosofi. Jadi agama-agamanya harus di-cleaner, dicuci. Akhirnya sekarang muncullah pluralisme agama. Jadi akarnya itu dari sini, Yahudi. Sekarang di Indonesia pluralisme agama disosialisasikan langsung oleh Menteri Agama. Ya, akhirnya ulama-ulama se-Indonesia mengadakan istimewa. Pluralisme agama haram hukumnya. Salah pluralisme agama haram. Menteri Agama ngomong tidak haram. Kemudian Liberton mendirikan, dimotori oleh Budi Utomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, diteruskan. Jadi visi misinya Liberton lahirnya dikembangkan oleh Budi Utomo. Akhirnya gerakan nativisasi, meminggirkan peran umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terstruktur, sistematis dan masif sekali. Budaya diangkat, Islam dipinggirkan. Nah kira-kira sejarah berulang gak? Berulang sampai hari ini di Malang, contoh Malang Raya. Islam dipinggirkan, budaya bantengan
Sudah terjadi? Sudah. Berat. Ini sejarah berulang. Ini Allah yang ngabarkan, bukan saya. Allah yang ngabarkan. Ini dari sini. Kalau kita buka akarnya itu dari sini. Ini akar sejarah. Kemudian diteruskan oleh Bung Karno dengan ideologi nasionalis sekuler. Beliau jadi ketua Partai Nasionalis Indonesia. Setelah bapaknya diteruskan anaknya, Partai Demokrasi Indonesia. Setelah anaknya diteruskan Pak Mulyono. Tapi katanya itu sudah ada buku, Pak. Habis Pak Mulyono diteruskan lagi oleh anaknya. Habis itu diteruskan lagi oleh cucunya John Etes. Sudah dipersiapkan, Pak. Tidak tahu John Etes ini nanti jadi presiden tahun berapa datang. Sudah dipersiapkan. Ini. Ya. Oke. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian jadi untuk menghancurkan kekuatan Islam yang dimotori oleh Haji Umar Said Cokroaminoto, itu Yahudi sudah ngirim untuk menghancurkan itu lewat soft, lewat cara-cara lunak ideologi. Yang kedua lewat ideologi tapi dengan kekerasan, lewat Karl Marx. Karl Marx naruh orang di Indonesia namanya Senepil. Dia dirikan organisasi ISD. Dia ajarkan, sebarkan ajaran Marxisme komunis. Muncullah Muso. Terjadilah peristiwa PKI Madiun. Dilanjutkan oleh DNAID. Muncullah peristiwa G30S PKI. Jadi lewat cara kekerasan untuk menghancurkan Islam. Jadi Islam ini sejak dulu, sejak zaman Rasulullah sampai sekarang terus pertarungan yang luar biasa. Tidak akan pernah selesai sampai yaumil. Karena Islam agamanya Allah. As-sirat bainal haq wal batil, kata Allah dan Rasulnya. Pertarungan hak dan batil. Nah, tahun 1950, tapi sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu, begitu muncul Liberton, Senepit, Haji Umar Said Cokroaminoto. Begitu muncul Soekarno, Allah munculkan Muhammad Natsir, Allah menyerham. Muncul DNAID. Akhirnya Soekarno dan DNAID bersatu dengan ideologi Nasakom, nasionalis, agama komunis, untuk melawan Islam. Sehingga Soekarno pidato, Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu. Kepala batu itu siapa? Maksud. Itu pidato Soekarno. Jadi nasionalis sekuler dengan komunis bersatu menghancurkan Islam. Kira-kira sejarah sekarang berulang nggak? Berulang. Kalau dulu Nasakom jilid 1, sekarang Nasakom jilid 2. Ini loh Pak, sejarah itu berulang. Ini sudah akarnya itu dari sini. Ini akarnya, ini makanya ini genealogi, paham pergerakan politik di Indonesia. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Terus saya percepat. Kembali lagi, nah ini. Jadi ketika terjadi perdebatan antara Pak Natsir, ya ini terjadi perdebatan ilmiah antara Bapak Muhammad Natsir dengan Soekarno. Jadi tokoh Masyumi dengan presiden pertama Republik Indonesia. Pak Natsir menyuguhkan Islam, jadikan pijakan untuk membangun bangsa dan negara seperti Rasulullah membangun Madinah. Tapi ternyata ditolak oleh Soekarno. Soekarno lebih cenderung pada sekulerisme dan menolak Islam. Soekarno terhipnotis oleh Mustafa Kemal Atatürk. Manusia paling dilaknat oleh Allah, diadab oleh Allah. Enggak usah saya sampaikan, buka Google aja. Buka Google, Mustafa Kemal Atatürk. Itu manusia yang paling dilaknat oleh Allah, diadab. Itu dijadikan untuk bangun Indonesia. Diteruskan oleh putrinya, diteruskan oleh Pak Mulyono.
Makanya Pak Mulyono sebelum lengser sudah langsung tanda tangan, jilbab dilarang, kondom digratiskan. Benar? Jadi free sex, seks bebas resmi ditandatangani oleh Presiden. Jadi Indonesia kepingin jadi negara sekuler yang kafah, sekuler yang kafah. Bulan Juli 2016 agama musuh negara. Benar? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan jadi dirusak lewat Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan selama 10 tahun. Ini jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Indonesia dipaksa menggunakan ideologi dan sistem sekuler sejak lahirnya, diteruskan oleh putrinya dan diteruskan oleh Pak Mulyono. Jadilah sistem kehidupan sekuler nyata di Indonesia sampai hari ini. Oleh karena itu kita harus berjuang. Allah ingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, suatu perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah nasib umat Islam Indonesia kalau umat Islam di Indonesia tidak mau berubah. Kapan? Ayo berubah. Dari mana? Masjid Al-Ikhlas ditopang oleh Usahatul Islamiyah, keluarga-keluarga muslim, ditopang oleh lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Ketiga komponen ini bersatu, bersinergi untuk membangun kehidupan Islami, menghadapi kehidupan sekuler. Insya Allah Masjid Al-Ikhlas akan menjadi corong, jadi cahaya di seluruh malam raya. Takbir. Dulu ketika Indonesia dikuasai Amerika, dicengkeram Amerika, kita diarahkan pada liberalisme, liberal. Sampai akhirnya Undang-Undang Dasar 45 dijebol dengan Undang-Undang Dasar 2002. Jebol. Bahkan menurut mantan rektor UGM, Pak Profesor Sofyan, namanya Sofyan, mantan rektor UGM, itu ketika Amerika jebol Undang-Undang Dasar 45 itu di gedung DPR MPR Pak, berkarung-karung fulus, bukan rupiah, dolar. Akhirnya Undang-Undang Dasar 45 dibubarkan oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa yang ada di gedung DPR MPR. Jadilah Undang-Undang Dasar 2002. Begitu jebol, Amerika masuk, komunis masuk. Jelas? Sudah tidak ada Undang-Undang Dasar 45. Kalau ada orang mengatakan saya Pancasila, saya aduh bohong. Jebol. Ini yang ngomong mantan rektor UGM di depan mantan wakil presiden Pak Jenderal Tri Sutrisno dan tokoh-tokoh nasional semuanya, tokoh-tokoh bangsa. Jebol lewat liberalisme. Kemudian sekarang Indonesia dicengkram oleh Cina, kita dipaksa untuk jadi negara sekuler yang kafah. Agama jadi musuh negara. Sekarang akhirnya kalau sudah Indonesia menjadi negara sekuler, itu entry point, pintu masuk kebangkitan komunisme. Dan ini yang saya, ketika saya diundang Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, ya Allah Pak, tapi saya diminta, Ustaz jangan disampaikan ke publik, kan itu rahasia negara. Tapi sampai rumah saya nangis, ya Allah, gimana nanti nasib anak cucu kami? Apakah anak cucu kami masih mentauhidkan Engkau, ya Allah? Bukan masalah dunia yang saya khawatirkan. Kalau dunia insya Allah Allah menjamin. Tapi apakah masih mentauhidkan Engkau, ya Allah? Kenapa? Target Cina akan menjadikan ateisme dipaksakan ke Indonesia. Akhirnya apa yang terjadi? Pemuda-pemuda se-Indonesia dikumpulkan di Hotel Arya Duta, Jakarta. The beauty unit pekerja presiden mempidato di depan pemuda-pemuda. Sekarang di Indonesia boleh ideologi ateis, boleh murtad pun boleh. Astagfirullah. Saya punya data
punya data itu pidato the beauty unit pekerja presiden di Hotel Arya Duta. Saya punya data. Ini yang kita khawatirkan, ateis seperti Uighur yang ada di Xinjiang, Cina. Bagaimana komunis Cina memaksakan umat Islam di Xinjiang, Cina untuk menerima ideologi ateis komunis, anti Tuhan. Nah, bagaimana dalam aspek akidah? Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ternyata di Indonesia ini start tahun 2003 Zionis Yahudi dan Kristiani Amerika, Zionis Yahudi Amerika dan Kristiani Amerika membangun sebuah lembaga namanya Live for All Foundation. Apa programnya? Sudah dimasukkan lewat pemerintah Indonesia. Apa? Kearifan budaya lokal. Sudah sering dengar? Jadi kearifan budaya lokal itu program Live for All Foundation. Ada webnya, bisa dibuka webnya. Dia ingin menjadikan umat Islam di Jawa seperti 500 tahun yang lalu, Hindu. Sehingga akhirnya sekarang budaya-budaya syirik seluruh Indonesia harus dibangkitkan kembali. Sudah? Sudah. Ini lembaga dan berhasil. Dan gak usah jauh-jauh, di balai kota sesajen dan 1000 dupa. Ya, upacara sesajen. Budaya syirik dikembangkan kembali. Siapa promotornya? Yahudi Amerika. Live for All Foundation. Aspek ideologi. Coba, Pak, Bu, di seluruh dunia itu kan ada 3 ideologi. Ideologi kapitalisme, itu kan dimotori Amerika, negara-negara Eropa. Akidahnya, dia ngakui adanya Tuhan, tapi dia tidak mau menolak aturan Tuhan. Makanya sekuler. Sistem aturannya demokrasi liberal, politiknya. Kemudian akidah sosialisme, komunis. Akidahnya tidak percaya Tuhan, ateis. Dia menolak aturan Tuhan, sekuler. Cina, sekuler. Kemudian sistem aturannya demokrasi terpimpin. Kemudian ideologi yang ketiga Islam. Akidahnya tauhid, mengesahkan Allah dan mengakui syariat Allah dan melaksanakan syariat Allah. Sistem politiknya surah, musyawarah untuk mencapai mufakat. Indonesia 3-tiganya dipakai. Pasca merdeka, sebelum merdeka, pasca merdeka, menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Di akhir Orde Lama, di akhir pemerintahan Soekarno, menggunakan demokrasi terpimpin ala komunis. Akhirnya meletuslah G30S PKI. Di masa Orde Baru pakai demokrasi Pancasila, ujung-ujungnya demokrasi liberal sampai hari ini. Berarti Pak, kita ini ideologinya Islam, kita ini Islam, tapi sistemnya demokrasi liberal. Berarti masih isrik, Islam bercampur syirik. Isrik. Astagfirullah. Ini jujur, kita jujur. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, aspek fikrah, pemikiran. Bagaimana Yahudi merusak pemikiran Islam di Indonesia. Ini organisasinya namanya The Asia Foundation dan The Ford Foundation. Dia menyiapkan jutaan US dollar. Sampai akhirnya ditulislah sebuah buku 50 tokoh liberal di Indonesia. Nah, tokohnya 50. Kira-kira jamaahnya ratusan ribu. Tokohnya sudah berhasil. Jadi Yahudi berhasil memproduk 50 tokoh liberal. Astagfirullah. Sehingga liberalisasi Islam semarak di Indonesia. Akidah diliberalkan, jadilah pluralisme agama. Konsep wahyu tafsir, mereka melakukan dekonstruksi, pembongkaran hal-hal yang qat'i yang sudah ketetapan Allah dan Rasulnya dibongkar. Kemudian syariat Islam ya, dibongkar juga. Bahkan sampai sakralisasi Al-Quran, mereka melakukan desakralisasi Al-Quran.
Ini. Bahkan sekarang ini dutanya Pancasila. Siapa Pak? Gufron. Mama Gufron. Orang dampit. Orang dampit dijadikan duta Pancasila. Ini bukan duta, ini bukan duta Pancasila, ini perusak Pancasila. Maksud Mama Gufron dapat warisan dari Nabi Sulaiman, lu hidupnya kapan, Pak? Dia katanya dapat warisan dari Nabi Sulaiman, bisa berbahasa semut, bahkan dia bisa marahi malaikat. Jadi kalau malaikat tidak mau menurunkan hujan, dia akan terbang ke langit, naik kapal. Nah itulah dipercaya, di backup oleh media se-Indonesia. Bahkan sekarang di Dampit, di pondoknya itu, santri-santrinya wajib mencium kakinya, sujud di depan. Rusak, sudah dirusak ini oleh Yahudi. Ini pemikiran kita dirusak, fikrahnya dirusak. Aspek politik, nah ini aspek politik Pak Bu, ini diungkap oleh Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara, yaitu Bapak Letnan Jenderal Jet Amawlani. Ternyata begitu Indonesia dipimpin oleh Profesor Dr. B.J. Habibie, George Soros tidak senang Habibie menjadi presiden Indonesia. Kenapa? Karena Habibie berhasil memproduk 10 pesawat canggih dan itu diakui dunia. Setelah itu Habibie bercita-cita akan membangun kekuatan pesawat militer dan senjata militer sendiri. Ini akhirnya George Soros goncang. Pengkhianat bangsa diundang ke Singapura, karena Singapura itu satelit Yahudi wilayah Asia Tenggara. Akhirnya ya Profesor B.J. Habibie digoncang lewat kekuatan ekonomi, sehingga waktu itu $1 Rp25.000 goncang. Tidak hanya itu, George Soros memberikan amplop bin fulus pada anggota DPR, seluruh anggota DPR. Akhirnya begitu Habibie pertanggungjawaban ditolak semuanya, karena mereka sudah disumpal dengan amplop bin fulus. Akhirnya Habibie ditolak pertanggungjawaban di MPR. Habibie presiden yang tercepat jabatannya, cukup 8 bulan saja. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah saya diundang Kasatpol ABRI, yaitu Letnan Jenderal Sarwan Hamid. Malam hari saya diinapkan di sebuah hotel. Saya besok paginya saya diminta menghadap Presiden Habibie. Tapi ini saya masih kurus, masih gizinya masih kurang. Tapi sekarang sudah berdah. Ini masih kurus. Alhamdulillah saya mengucapkan jazakallah khair kepada Presiden Habibie. Kenapa? Karena pada saat kepemimpinan beliau 8 bulan, umat Islam menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Umat Islam di Indonesia berhasil menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Cukup 8 bulan. Tapi setelah itu sampai hari ini, umat Islam yang mayoritas dipaksa jadi minoritas, dipaksa jadi tamu di rumah kita sendiri. Benar? Benar, ini nyata. Inilah pertarungan ideologis. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, aspek hankam, pertahanan dan keamanan. Ya Allah, ternyata apa yang terjadi di Indonesia itu diungkap di majalah Al-Mujtama edisi 1521 28 Rajab 1423 Hijriah atau bertepatan 5 Oktober 2022 Masehi. Ternyata Presiden Amerika George W. Bush bersama Presiden Filipina Glorio Macapagal Arroyo membentuk aliansi negara Kristus Asia Pasifik. Itu dibongkar di majalah Al-Mujtama yang diterbitkan di Kuwait. Jadi ternyata Presiden Amerika George W. Bush dan Presiden Filipina yaitu Gloria Macapagal Arroyo memperkuat gerakan separatis OPM dan RMS Maluku dan OPM Papua, ditopang oleh negara-negara Eropa. Kira-kira sampai sekarang
Akhirnya Indonesia akan dipecah dari 8 negara. Yang berhasil Timur. Sebentar lagi Aceh, Ambon, Papua. Jadi Papua sudah tinggal selangkah lagi yang dikendalikan oleh Amerika. Kalimantan Timur bersama Pak Mulyono sudah dikuasai Cina. Kaltim sebentar lagi. Bahkan Presiden sudah mengumumkan Kalimantan Timur IKN adalah proyek jalur sutra Cina. Berarti disuguhkan kepada Cina. Ini Riau, Bali, dan sisanya Indonesia. Ini sudah diprogram, Pak. Sudah diprogram. Hanya kita saja nggak tahu. Bahkan Letnan Jenderal Kiki Sanakri ketika menghadiri seminar internasional di Melbourne, Australia, ini dibahas. Kita saja nggak tahu. Akhirnya begitu saya diundang, saya diundang Panglima Divisi Kostrad Mayor Jenderal Ridwan. Ini saya sudah agak gemuk. Saya diundang Panglima Divisi Kostrad Mayor Jenderal Ridwan dan Wakil Panglima Divisi Kostrad yaitu Brigjen TNI Syahidin. Saya sampaikan tentang dokumen majalah Al-Mustafa. Saya sampaikan pada beliau. Alhamdulillah saya diajak makan siang bersama komandan-komandan Kostrad yang di bawah Kostrad. Ini Pak, komandan-komandan batalion Kostrad. Alhamdulillah saya diajak makan siang. Setelah saya diminta untuk mempresentasikan, alhamdulillah sudah jadi bahan. Bahkan Bapak-bapak, alhamdulillah saya diterima yaitu oleh Wakil Direktur Badan Intelijen Negara yaitu Jenderal Mukti di Jakarta. Saya didampingi oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Bidang Dakwah dan Ustadz Suhadat Bahri. Alhamdulillah saya dapat banyak info dari Wakil Direktur Badan Intelijen Negara yaitu Jenderal Mukti ya. Alhamdulillah saya juga pernah diundang di Jakarta bersama Propam Mabes Polri. Banyak dapat info-info yang saya dapatkan. Kemudian Wakil Komandan Arhanud alhamdulillah juga menyampaikan tentang situasi hankam di Indonesia. Saya dapat info dari beliau. Ini Wakil Komandan Arhanud. Begitu juga dari Kodam Siliwangi. Jadi beliau dari Kapuspen Kodam Siliwangi yaitu Bapak Kolonel Purnawirawan Herman Ibrahim. Beliau sudah pensiun. Saya undang ke pondok kita. Dan alhamdulillah terakhir saya diundang oleh mantan Panglima TNI yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot 2 kali. Ini di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya dan ini di Villa Brigjen. Sudah gemuk Pak saya. Dan bajunya sama nih, coklat. Nah Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah 1 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu, alhamdulillah saya diundang oleh mantan Danjen Kopassus yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Sunarko. Alhamdulillah saya diundang oleh beliau dan alhamdulillah saya banyak dapat info dari beliau tentang bagaimana situasi pertahanan dan keamanan di Indonesia. Ini mantan Danjen Kopassus di Gedung Juang 45 Jakarta Pusat. Begitu saya diundang beliau, saya ditunjukkan, Ustaz, ini dulu mobilnya Pak Karno ketika jadi presiden. Jadi ternyata mobil presiden itu ditaruh di Gedung Juang 45. Ada 3 mobil, Pak. Mobil kepresidenan pertama Soekarno. Jadi saya baru tahu itu. Ya Allah, ternyata mobilnya itu kalau sekarang mahal itu Pak, mobil tua itu. Jadi 3 mobil. Gitu. Alhamdulillah selesai sudah. Mau diteruskan? Kosong. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi hari ini mendapatkan ridho dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya cukup panjang sekali, tapi yang penting tuntas. Ya, selesai. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.